بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahumullah, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian menjelang berbuka. Sambil menunggu waktu berbuka kita isi dengan ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita berpuasa sudah 8 hari. Leres nggih? 8 hari. Kita menahan lapar, dahaga, bahkan menahan hawa nafsu. Pada malam harinya taraweh, juga sahur. Artinya apa? Pekerjaan ini soro saja. Sangat soro. Tetapi manakala kita mengetahui hakikat apa yang ada di dalamnya itu, terbalik kita menjadi rasa syukur. Karena dengan puasa itu sebenarnya sebuah proses yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita menjadi baik. Dalam bahasa agama disebut menjadi takwa. Nah, takwa ini prosesnya begitu. Jadi kita dibiasakan dalam 1 bulan penuh itu untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang takwa. Harapannya setelah keluar dari bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa. Dan sama dengan kalau kita mau bangun malam kayak sotangi, pasang aja beker. Ya nanti gugahi beker. Kira-kira kalau sampai 20 hari, 21 hari. Sampai 21 hari itu sudah tidak pakai beker lagi. Panjenengan sudah bisa bangun tanpa beker. Itu adalah ilmu pembiasaan. Puasa itu juga begitu sama. Kita diproses itu seperti itu. Maka kalau kita perhatikan, sesungguhnya peristiwa puasa itu adalah kasih sayangnya Allah kepada kita, supaya kita menjadi orang yang takwa. Kalau orang kita menjadi orang takwa, Allah janjikan surga. Jadi kalau kita melihat dalam Quran itu yang masuk surga nanti orang iman takwa, iman amal soleh takwa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Nah ini kalau kita lihat seperti ini akhirnya kita kan jadi nggak susah gitu. Masih susah nggak apa-apa, sama dengan orang sakit masih minum obat gak enak ya diombe aja. Kepingin waras kan begitu. Ya, sama dengan itu. Ya itu hakikat daripada puasa yang kita lakukan, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Dan yang kita harus syukuri bahwa aturan-aturan di dalam Quran itu sendiri juga sudah sangat ringan dibandingkan dengan awal-awal. Kalau awal-awal dulu itu poso itu pada malam hari kita nggak boleh berbuat rofas.
kepada istri-istri kita. Apalagi siang. Malam hari aja nggak boleh, apalagi siang. Ya. Nah, pada suatu hari seorang sahabat itu tidak kuat menahan untuk melakukan rofas tadi, sehingga dia melanggar. Kemudian matur kepada Rasulullah, dia menyesal atas perbuatannya itu, maka turun ayat. Uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Telah dihalalkan untuk kamu pada malam bulan puasa berbuat rofas terhadap istri-istri kamu. Mereka itu pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. Dirubah oleh Allah ini menjadi halal, asalnya haram menjadi halal. Berarti ini kan tambah ringan itu. Ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah ngerti, Allah mengetahui bahwasanya kamu mengkhianati dirimu sendiri, artinya melanggar tadi, berbuat rofas itu. Kemudian Allah menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Fal'ana basiruhuna, maka sekarang kumpulilah mereka. Fal'ana basiruhuna wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Nah, ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa asalnya tidak boleh menjadi boleh. Juga terkait dengan masalah buko. Orang itu kalau buko kan maghrib. Tapi zaman dulu betul maghrib, tapi ada embel-embelnya. Sing embel-embelnya ini menakutkan. Salah seorang sahabat itu pulang ke rumah, ingin berbuka, tidak ada makanan. Beda dengan sekarang ya. Tiap masjid wah makanannya arat-arat. Kalau buku mampir ke masjid sembarang mesti banyak makanan. Kalau dulu tidak ada betul. Nah, akhirnya pulang, tidak ada makanan, lalu istrinya mencarikan makanan untuk berbuka. Koyane suwe, ya lama. Akhirnya keturun. Setelah itu datanglah istrinya mengatakan, celaka kau. Loh kok celaka ya apa sih? Karena aturannya saat itu ketika orang itu maghrib kemudian tertidur, terus bangun, sudah tidak boleh berbuka. Dia harus melanjutkan puasanya pada malam hari itu, siang lagi sampai maghrib lagi, sehingga siang harinya semaput. Berat tuh. Nah, sekarang tidak, bah keturun, ada batasannya, pokoknya maghrib sampai subuh. Qurannya menjelaskan begini, wakulu wasrobu kata yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Ini diralat oleh Allah. Wis keturunan pokoknya waktunya seperti itu ya sudah itu. Cuma bagi catatan bagi kita, dalam penelitian Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah, subuh wong Indonesia itu kepengen. Subuh kepengen 8 menit. Sehingga kalau misalnya sekarang subuhnya 4:30 ditambah mana 8 menit. Gitu ya. Saya itu kalau waktu di Arab Saudi itu kalau lihat subuh itu nerontong itu kelihatan, makanya disebutkan sehingga jelas benang putih daripada benang yang hitam. Kita bisa bedakan benang putih dengan benang yang hitam. Itu waktu subuh. Ya fajar itu ada 2, fajar kadhib dan fajar sotik. Fajar kadhib itu adalah fajar yang dusta, setelah keluar fajar hilang. Kalau fajar sotik, ya keluar fajar langsung terus menjadi subuh itu tadi. Nah ini juga
perlu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa aturan-aturan itu sudah diringankan oleh Allah SWT. Suma atimu siyama ilalail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam. Wala tubasiruhuna, dan jangan kamu mencampuri istri-istri itu, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, ketika beriktikaf di dalam masjid, kita nggak boleh berbuat rofas. Nah, di dalam ibadah puasa itu ada ibadah yang istimewa. Puncak daripada ibadah puasa itu adalah iktikaf. Iktikaf ini letaknya di 10 hari terakhir. Ya, duduk di masjid, mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, melakukan amalan-amalan yang Allah ridho kepada kita. Ya, itu falsafahnya seperti falsafahnya ular. Ular ini pula batal lah, menjijikkan, orang pegang aja nggak berani, khawatir gatal. Tapi ini ular ini mau poso, ngentung, ya, itu berubah. Sehingga saling menjijikkan nanti berubah jadi apa? Menjadi kupu-kupu yang indah. Dengan kupu-kupu yang indah orang senang, sampai ada nyanyian kupu-kupu yang indah itu. Orang poso itu sama, hampir seperti itu. Ketika sudah pada puncaknya ngentung yang disebut iktikaf, harapannya apa? Menjadi orang yang takwa. Ini kan hampir sama. Maka perjuangan yang terberat juga dalam puasa itu adalah iktikaf. Inilah itu kita dilarang untuk berbuat rofas. Ya, wala tubasiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Wala taqrabuha, maka jangan kamu melanggarnya. Tilka hududullahi, itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Saya mau sedikit lupa ya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu agar kita menjadi orang takwa. Nah, ini adalah perlunya kita memahami hakikat puasa yang kita dalam ini sebenarnya sudah sangat ringan dibandingkan dengan awal-awal puasa itu diwajibkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat Quran surat 2 ayat 183 yang biasa dipakai oleh orang-orang sebagai dasar. Memang kita perlu dasar karena apa? Karena kita beramal itu jangan sampai sia-sia. Karena Rasulullah sudah memperingatkan kepada kita. Kamin so'imin laisa min syamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, lapar dan dahaga ini perlu kita perhatikan, jangan sampai puasa kita sia-sia seperti itu. Maka kita harus memiliki rumus diterimanya suatu ibadah itu kalau diniatkan karena Allah dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang Rasul dan Allah tunjukkan kepada kita semua. Itu baru bernilai ibadah. Ya. Oleh karena itu kita penting memperhatikan, karena puasa itu sebenarnya apa? Puasa itu kita kan nggak jelas kapan kita puasa. Karena perintahnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu puasa. Tidak jelas puasanya kapan? Apakah bulan Desember, Januari, Februari? Tidak jelas. Diperintahkan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu terhadap orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Nah, orang dahulu itu posonya saulan itu ping 3. Nah, setahun berarti tinggal kalikan 12, berarti 36. Masih menang kita.
Kita cuma 30 hari. Paling lama bisa 29, bisa 30 hari. Orang dulu 36. Diralat pada zaman Rasulullah menjadi 1 bulan full. Nah ini tujuannya apa? Posonya tadi sudah sampaikan, sing angeli koyo ngono, sorone koyo ngono mau, la'alakum tatakun, agar kamu menjadi takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya kepingin bukan menyimpang ya, membahas selain puasa. Karena orang takwa itu apa sih? Orang takwa itu orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, perintahnya itu kayak apa? Larangannya kayak apa? Itu banyak sekali. Ya, paling-paling kalau kita berpikir perintah ya sholat, poso, zakat, puasa. Paling-paling hanya begitu pikiran kita. Karena apa? Pemahaman kita cuma Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Padahal kita bagaimana cara mempelajari Islam, bagaimana cara kita mengenal Islam, itu ada metodenya. Kalau saya masih di kampus dulu itu namanya materinya studi agama. Nah, studi agama itu bagaimana kita mempelajari agama, itu ada 2 model. Model pertama itu namanya metode normatif. Mempelajari agama dari sumber teks asli agama tersebut yang menghasilkan orang yang eksklusif, yang fanatik. Yang kedua adalah mempelajari agama dengan metode historisitas. Mempelajari agama dari perilaku pemeluk agama tersebut. Maka di tahun 2008 kemarin, seorang bernama Jet Wildes membuat sebuah film, ya. Itu namanya filmnya Fitnah. Nah, film Fitnah itu mendiskreditkan Islam, bahwa Islam itu agama yang keras, agama teroris. Dengan bukti pada saat itu banyak melakukan teror-teror. Kita bisa tahu metode apa yang dipakai oleh Jet Wildes tadi. Jelas Jet Wildes tadi mempelajari agama dengan metode historisitas karena melihat perilaku agama itu melakukan tindak kekerasan. Bukan normatif. Kalau normatif beda. Ya. Akhirnya disimpulkan seperti itu. Nah, kesimpulan seperti ini tidak mencapai satu kebenaran. Karena bisa jadi orang itu melanggar. Bisa jadi juga tidak. Nah, supaya bisa menjadi baik pemahaman kita itu adalah dengan metode normatif, mempelajari agama itu dari sumber teks ajaran agama tersebut. Kalau kita kepingin belajar Nasrani, jangan dilihat orang Nasrani, lihatlah kitabnya, pelajari kitabnya kayak apa. Kalau kita ingin belajar Buddha juga sama, pelajari kitabnya. Kalau kita ingin belajar Islam juga sama, pelajari kitabnya. Kitabnya dalam Islam apa? 2. Taraktu fikum amro ini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, jika kamu berpegang kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu ya Rasulullah? Disebut oleh Rasulullah kitab Allahi wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi 2 ini. Jadi kalau kita ingin mempelajari Islam, mempelajarinya dari Quran dan sunnah. Yang dimaksud sunnah sini bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Ini adalah sunnah dalam pengertian istilah. Kalau tadi sunnah dalam pengertian ulama. Ya. Jadi kalau kita pelajari 2 itu akan menghasilkan pelajaran secara singkat 1 akidah. Akidah itu berbicara tentang keimanan, mengenal Allah, sampai memiliki 99 nama, dan di dalam Quran juga ditunjukkan bagaimana kekuasaan Allah itu.
Kemudian nomor dua adalah syariah. Syariah itu mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut sebagai hablum minan nas. Kemudian mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah. Kalau hablum minallah saya kira tidak ada persoalan, tapi ketika hablum minan nas banyak persoalan di Indonesia ini. Karena ketika kita melihat di dalam pengertian syariah yang hubungan manusia dengan manusia itu banyak sekali. Mengatur hukum-hukum dalam negara, mengatur perang damai, mengatur jihad dan lain sebagainya. Ini kalau diterapkan betul, kita akan bermasalah. Ya, dan bermasalah dengan undang-undang kita, karena undang-undang kita tidak menggunakan undang-undang Islam. Undang-undang 45. Jadi ada perbedaan-perbedaan di situ. Kemudian akhlak. Akhlak itu mengatur bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasul, bagaimana akhlak kita kepada orang beriman, bagaimana akhlak kita kepada orang non-muslim, dan seterusnya. 3 item ini kalau kita pelajari maka akan menghasilkan orang yang eksklusif, fanatik. Nah, gambaran orang beriman itu kayak apa? Gambaran orang beriman itu begini. Disebutkan oleh Allah ciri-ciri orang beriman itu karena sekarang ini ada namanya yang moderasi agama. Moderasi agama itu supaya menganjurkan kepada kita supaya kita dalam beragama itu bersikap moderat. Sikap moderat. Moderat itu tidak keras gitu loh. Nah, ini sebuah pemahaman. Apakah yang seperti itu dibenarkan? Kalau kita melihat daripada syariah tadi, itu sebenarnya tidak cocok. Saya nanti akan membawa panjenengan, kita tidak hanya menerima moderat saja, tapi mengerti kapan kita terapkan moderat, kapan kita terapkan yang radikal. Karena Islamnya siapa yang paling benar? Semua mengklaim paling benar. Ya, kalau di Jawa Barat itu ada sebuah pondok yang mengklaim kalau tidak kelompoknya maka kafir. Kalau sudah kafir maka hartanya halal, boleh dirampok, boleh dicuri, ya boleh ditipu. Misalnya kalau orang itu nang warung gitu, mangan bodoh 10 diwara 5 gak apa-apa. Pandangan mereka karena menganggap kafir. Ya, boleh diambil, boleh ditipu. Ini kan berbahaya. Nah itu tidak di pondok itu saja, di mana saja. Di Mojokerto banyak. Nah seperti itu. Namanya itu akidah takfiri. Nah ini penting. Nah, Islamnya siapa yang paling baik? Semua mengklaim paling baik. Kalau saya bilang, katakanlah si A paling baik, mengatakan paling baik, saya bilang, hablum minan nasnya bisa enggak kamu melakukan? Misalnya kalau orang mencuri, kamu harus potong tangannya. Berani enggak? Alasannya macam-macam, enggak bisa. Berarti sama dengan yang lain. Yang lain juga berpandangan seperti itu. Berarti kamu itu sama dengan yang lain. Maka jangan mengklaim paling benar. Kan begitu. Nah, Rasulullah itu Islamnya juga moderat, juga radikal. Radikalnya contoh, salah satu contoh begini. Ya ayuhan nabi, hei nabi. Ini panjangan bisa lihat dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Loh, radikal. Ini dah. Kalau ayat yang moderat sama,
ada yang moderatif. Barang siapa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, bagaimana itu? Nah, inilah perlunya kita memahami Quran itu sendiri. Karena kalau tadi poso itu adalah untuk menjadikan orang takwa, maka kita harus mengerti mana-mana yang dilarang oleh Allah, mana-mana yang diperintah oleh Allah SWT. Ya, ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah itu Islamnya juga radikal, juga moderat. Maka yang terpenting kita harus memahami kapan kita diterapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Ya. Nah, ini penting. Nah, itu rahasianya ada di dalam Quran dua versi. Quran pertama yang penjenengan pegang itu tersusun dari Fatihah sampai Nas, itu saya sebut sebagai Quran versi kitab. Ada lagi Quran yang penjenengan tidak memperhatikan. Turunnya dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Yang saya sebut sebagai Quran versi nuzul. Turunnya 23 tahun. Mulai turun sampai terakhir itu memakan waktu hampir 23 tahun. Nah, kalau sekarang panjenengan saya tanya, nuzul Quran tanggal berapa? 17. Quran yang mana? Tanggal 17 Quran yang mana? Bingung orang. Itu berdasarkan hadis memang begitu. Turunnya Quran pada yaumat taqal jam'an. Pada pertemuan dua pasukan. Itu pas tanggal 17. Tapi menurut Quran beda. Menurut Quran turunnya Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di atas tanggal 20. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Qadar. Lo gak cocok. Ya, tapi tetap berada di dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, ini penting bagi kita untuk kita pahami itu seperti itu. Bagaimana kita menerapkan Quran itu rahasianya ada di Quran versi nuzul. Jadi Quran itu sekaligus turun 30 juz di minas sama'id, jadi di sama'id dunia, di langit dunia itu sebanyak 30 juz, isinya ya Fatihah sampai Nas. Ya ada radikal, ya ada moderat. Tapi turunnya panjenengan lihat tidak Al-Fatihah. Lu kenapa? Untuk kalau ditulis Fatihah kok tidak turunkan Fatihah? Justru diturunkan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya itu. Kok turun itu? Karena saat itu orang-orang di Mekah itu menganggap bahwa Tuhan itu 3. Lata, Uzza dan Manata. Tidak diturunkan ayat surat Fatihah. Tapi turunkan apa? Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Memperkenalkan Allah, mengkontrol pandangan orang-orang Mekah saat itu. Ketepatan ini yang penting. Makanya tidak heran perjuangan umat Islam di Indonesia ini sebelum merdeka sampai sekarang tidak pernah berhasil. Karena tidak memahami Quran versi nuzul lagi. Apa yang harus diterapkan? Di dalam Quran memang banyak ayat-ayat yang radikal. Tapi ayat-ayat yang radikal itu semuanya ayat itu mengandung ilah, mengandung sebab. Maka saya katakan itu ayat khos, ayat khusus. Yang saya katakan ayat khusus itu kalau ada sebab baru berlaku. Nah, ayat-ayat yang radikal tadi itu turunnya mesti ada peristiwa. Peristiwanya apa? Umat Islam diganggu. Jadi kalau umat Islam diganggu, Allah turunkan ayat perang. Ya sama dengan kalau di Indonesia ini mau biar karena wong sing wani perang, paling masih dijajah kita. Bisa petang atau saya tahun barang ya. Maka muncul orang-orang radikal yang berani menentang Belanda. Timingnya pas. Nah, tadi saat itu turunnya ayat-ayat itu disebabkan dakwahnya Nabi yang membawa Islam damai, selamat dunia akhirat diganggu. Maka Allah turunkan untuk melindungi agama tadi dengan semangat jihad. Maka di dalam maqasidus syariah
tujuan dalam hukum-hukum Islam itu semua adalah untuk melindungi kita, untuk kebaikan kita semua. Dalam rangka menjaga agama, Allah turunkan namanya syariat jihad. Dalam rangka memelihara jiwa, Allah turunkan dilarang membunuh. Dalam rangka untuk menjaga akal, Allah melarang jangan minum khamr. Dalam rangka untuk menjaga pribadi jiwa diri, Allah melarang berzina, sehingga diwajibkan melakukan yang namanya nikah dan seterusnya. Tadi semua hukum yang ada di dalam Islam itu untuk kebaikan kita, termasuk poso. Poso seperti itu untuk apa? La'alakum tatakun, supaya kamu menjadi orang takwa. Jadi kembali lagi kepada aturan masalah Islam tadi. Jadi kita harus memahami bahwa ada dua versi Quran, yang satu adalah cara melaksanakan Quran, yang satu adalah baku. Baku artinya tertulis dari Fatihah sampai Nas. Nah, pelaksanaan Quran ini sesuai dengan situasi. Maka Al-Fatihah perjuangan Rasulullah yang dimulai dari Iqra itu tidak akan sama dengan Al-Fatihah perjuangan Islam di Indonesia. Tidak akan sama dengan awal perjuangan Islam di Amerika. Tidak akan sama dengan perjuangan Islam di Australia. Waktu tinggal 5 menit. Nggih. Maghribnya pukul 17 Nggih. Nggih, nuwun. Ya. Tadi itu yang penting bagi kita untuk memahami Islam itu. Sebenarnya ini masih ada dua yang penting sebenarnya. Kita loncati aja. Nggih. Nah, oleh karena itu hukum-hukum yang ada dalam Quran itu tidak boleh dipilih-pilih. Ini larangan. Kalau kita menjadi orang takwa, maka ini menjadi wajib untuk kita patuhi. Salah satunya kita lihat dalam Quran begini. Suma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian kamu semua membunuh dirimu. Loh, kok marah-marah gitu? Ini kisahnya orang Yahudi itu punya musuh, punya sekutu orang kafir, yang sebagian lagi punya sekutu orang kafir. Orang kafir ini saling bermusuhan. Nah, saling membela, akhirnya tidak bisa terhindari. Yahudi sesama Yahudi saling membunuh. Ini dikatakan oleh Allah, kamu membunuh dirimu sendiri. Fatukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kamu mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Tadharuna alaihim bil ismi wal udwan, kamu bantu-membantu terhadap mereka itu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usaro, dan jika datang kepada kamu sebagai tawanan, tufaduhum, kamu tebus mereka, bahwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu diharamkan untuk kamu. Nah, ini panjangnya lihat, yang satu dia membunuh dirinya tadi melanggar, mengusir juga melanggar. Tapi ketika menjadi tawanan ditebus karena melaksanakan aturan agama. Maka Allah tanyakan, apakah kamu iman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan apa tadi? Tidak ada balasan orang berbuat demikian. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa berbuat demikian, artinya mengkufuri sebagian kitab dan kafir kepada sebagian kitab, tidak dibolehkan. Nah, sama dengan kita. Kalau kita mengimani hanya yang moderat saja, kemudian kita buang yang radikal, maka kita tidak jauh beda dengan cerita di dalam ayat ini. Maka tidak dibolehkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita menerapkan Islam ini yang tidak melanggar aturan negara dan menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar aturan Islam. Itu dibutuhkan ilmu yang namanya apa itu, yang sepadan itu. Qiyas. Hukum qiyas tadi, hukum qiyas itu
sesuatu misalnya itu haram, itu bisa menjadi halal. Babi haram bisa menjadi halal kalau sebabnya memungkinkan untuk merubah. Nah itu kita dibutuhkan ilmu. Bila orang-orang jarang mempelajari ini akhirnya apa? Tidak berani ngomong. Kalau tidak berani ngomong akhirnya menyembunyikan agama itu. Lalu menyembunyikan agama juga akan dilaknat oleh Allah. Maka menjadi orang iman betul itu sulit sebenarnya. Kalau di negeri yang tidak mendukung Islam. Nah, maka dibutuhkan ilmu-ilmu yang namanya kias tadi itu. Kalau saya ditanya, saya suruh milih aturan negara atau aturan Islam, saya milih aturan Islam yang menyelamatkan itu. Tapi saya punya ilmu bagaimana supaya tidak melanggar aturan negara dan menjadi warga negara yang tidak melanggar Islam. Ini penting bagi kita. Masih lama enggak, Pak? Kurang berapa? 2 menit ya. Kita akhiri aja. Jadi intinya pada materi yang semakin pada hari ini, menjadikan takwa itu jangan dipahami orang taat kepada Allah itu hanya sholat, puasa, haji aja, tidak. Tetapi banyak macam ragamnya yang orang-orang jarang memahami itu. Karena apa? Paham Islamnya zakat, sholat, zakat, puasa, haji saja. Kalau kita mempelajari Islam secara kafah akan jadi beda, karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Saya kira itu, karena waktunya tidak memungkinkan. Mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.